Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana internet, sesuatu yang kini tak terpisahkan dari hidup kita, sebenarnya dimulai? Dari sekitar ide di laboratorium hingga menjadi jaringan yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Yuk kita telusuri jejak sejarahnya. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana internet berkembang, siapa saja tokoh-tokoh penting di baliknya, dan bagaimana teknologi yang awalnya hanya digunakan oleh militer bisa mengubah peradaban manusia secara dramatis. So, siap-siap untuk berpetualang dalam sejarah dunia digital. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejarah perkembangan internet adalah kisah panjang dari berbagai inovasi dan penemuan teknologi yang memunculkan jaringan global yang kita kenal pada saat ini. Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam perkembangan internet. Yang pertama yaitu pada tahun 1950-an, awal riset komunikasi. Pada 1950-an, periode ini menjadi masa awal riset komunikasi, terutama karena perkembangan teknologi komputer dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem komunikasi yang aman dan efisien, terutama setelah Perang Dunia II. Beberapa peristiwa dan inovasi kunci pada era ini terkait langsung dengan perkembangan awal yang pada akhirnya mengarah ke internet. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia memasuki periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan geopolitik ini memicu perlombaan teknologi, termasuk komunikasi dan teknologi militer. Pemerintah Amerika Serikat menganggap penting untuk menciptakan sistem komunikasi yang mampu bertahan dalam serangan nuklir atau konflik besar. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk jaringan yang terdesentralisasi dan lebih fleksibel. Salah satu konsep utama yang dikembangkan pada tahun 1950-an adalah ide tentang komunikasi terdesentralisasi. Dalam sistem komunikasi tradisional, sinyal-sinyal ditransmisikan dari satu pusat ke banyak pengguna. Namun, sistem ini dianggap rentan terhadap serangan karena jika pusatnya hancur, seluruh jaringan akan runtuh. Paul Baran, seorang peneliti di RIND Corporation, adalah salah satu pemikir terkemuka yang mengusulkan gagasan jaringan terdistribusi. Dia menyarankan bahwa data harus dibagi menjadi paket-paket kecil yang dapat bergerak melalui berbagai jalur di jaringan dan dirakit kembali saat tiba di tujuan. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai paket switching dan menjadi fondasi penting bagi internet. Ilmu komputer juga mulai berkembang sebagai disiplin akademik dengan fokus pada logika, pemrograman, dan teori-teori yang mendasari kemampuan jaringan komputer. Para ilmuwan mulai memikirkan bagaimana komputer dapat saling berhubungan satu sama lain untuk berbagi informasi. Di era ini, industri telekomunikasi juga mengalami kemajuan besar. Munculnya modem atau modulator-demodulator memungkinkan data digital dari komputer untuk dikonversi menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui jaringan telepon. Ini merupakan langkah awal menuju transfer data antar komputer melalui jaringan jarak jauh, meskipun teknologinya masih sangat terbatas pada saat itu. Riset tentang jaringan komputer terpusat di lembaga-lembaga penelitian militer dan universitas, terutama di Amerika Serikat. Pendanaan untuk proyek-proyek ini seringkali datang dari lembaga seperti ARPA, Advanced Research Project Agency, yang didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1958. ARPA yang kemudian berubah menjadi DARPA memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi yang nantinya akan menjadi cikal bakal internet. 1969, ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1969, peristiwa penting dalam sejarah internet terjadi dengan peluncuran ARPANET.
yang dianggap sebagai cikal bakal internet modern. ARPANET adalah proyek yang didanai oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, sebuah lembaga di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan dan memungkinkan berbagai komputer untuk saling berhubungan. Pada era 1960-an, pemerintah Amerika Serikat melalui DARPA mulai fokus pada bagaimana membangun sistem komunikasi yang lebih aman dan stabil, terutama dalam konteks Perang Dingin. Salah satu tujuan utama adalah menciptakan jaringan yang dapat bertahan meskipun sebagian dari jaringan tersebut hancur, misalnya akibat serangan nuklir. Sistem komunikasi yang ada pada saat itu sangat rentan, karena jika satu pusat dihancurkan, seluruh jaringan bisa terputus. J.C.R. Linklater, seorang psikolog dan ilmuwan komputer di MIT, pada awal 1960-an, yang memprediksi satu sistem jaringan komputer global di mana informasi dapat diakses dan dibagikan secara cepat oleh para ilmuwan dan pengguna di seluruh dunia. Salah satu inovasi kunci yang memungkinkan terciptanya ARPANET adalah paket switching, sebuah teknologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Paul Baran, Donald Davis, dan Leonard Kleinrock. Paket switching memungkinkan data digital dipecah menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirim melalui jaringan secara independen, melalui jalur yang berbeda-beda, dan kemudian dirakit kembali saat sampai di tujuan. Ini berbeda dengan teknik komunikasi sebelumnya seperti circuit switching, di mana jalur komunikasi harus dipertahankan dari awal hingga akhir selama transmisi data. Pada 29 Oktober 1969, sejarah dibuat ketika dua komputer berhasil saling berkomunikasi melalui ARPANET. Koneksi pertama terjadi antara komputer di UCLA, University of California, Los Angeles, dan Stanford Research Institute atau SRI di Stanford, California sekitar 500 km jaraknya. Pesan pertama yang dikirimkan adalah upaya untuk mengetik kata login. Namun sistem crash setelah hanya dua huruf pertama, L dan O, yang berhasil dikirim. Meskipun percobaan pertama ini gagal, komunikasi tersebut menandai langkah awal penting menuju jaringan internet global. Pada tahun 1970-an, protokol NCP, Network Control Protocol, menjadi standar komunikasi pertama yang digunakan oleh ARPANET. NCP dirancang untuk memungkinkan komputer yang terhubung ke ARPANET untuk berbagi file dan sumber daya komputasi. Namun, NCP memiliki keterbatasan, terutama dalam hal skalabilitas dan kemampuan untuk menghubungkan jaringan yang lebih luas. NCP hanya dapat berfungsi di dalam ARPANET dan tidak memungkinkan penghubungan jaringan lain. Keterbatasan inilah yang mendorong pengembangan protokol yang lebih canggih. Pada pertengahan 1970-an, dua ilmuwan komputer, Vinton Cerf dan Robert Kahn, mulai bekerja pada solusi untuk mengatasi masalah interoperabilitas dan membuat jaringan lebih fleksibel. Pada tahun 1974, mereka memperkenalkan sebuah protokol baru yang disebut TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol TCP/IP memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Terlepas dari perangkat keras atau sistem operasi mereka yang digunakan, berikut ada cara kerja dua bagian protokol ini. TCP, Transmission Control Protocol, bertanggung jawab atas pembagian data menjadi paket-paket kecil atau paket switching dan memastikan bahwa paket-paket tersebut dikirim dalam urutan yang benar serta direkonstruksi dengan benar di komputer tujuan. Yang kedua ada IP, Internet Protocol, menentukan bagaimana paket-paket data dialamatkan dan dirutekan melalui jaringan. IP memastikan bahwa paket data dikirim ke alamat tujuan yang tepat, bahkan jika melewati berbagai jaringan yang berbeda. TCP/IP menjadi solusi revolusioner yang memungkinkan penghubungan banyak jaringan independen,
menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Internet Working yang merupakan asal mula kata internet. Pada tahun 1973, ARPANET melakukan koneksi internasional pertama dengan menghubungkannya ke University College London di Inggris dan NORSAR, Norwegian Seismic Array, di Norwegia. Ini adalah langkah penting yang memperluas jaringan komputer di luar Amerika Serikat dan menjadi tonggak dalam membentuk jaringan global. Pada awal 1970-an, email menjadi aplikasi yang sangat populer di ARPANET. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson, seorang ilmuwan komputer, menciptakan sistem email pertama yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna di jaringan yang berbeda. Dia juga memperkenalkan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dari nama domain. Email dengan cepat menjadi salah satu alat komunikasi paling populer di ARPANET dan menjadi salah satu aplikasi paling awal yang digunakan di internet. Pada akhir 1970-an, protokol TCP/IP sudah mulai diadopsi oleh ARPANET dan berbagai jaringan lainnya. Pada saat yang sama, jaringan-jaringan independen lain mulai bermunculan di luar ARPANET. Dengan protokol yang memungkinkan jaringan-jaringan ini untuk saling berhubungan, semakin banyak sistem komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain. Dekade 1970-an menjadi masa kritis dalam pengembangan internet, ketika fondasi teknis dan konsep dasar jaringan komputer global mulai terbentuk. Pada tahun 1980-an, penggunaan TCP/IP menjadi standar, dan ARPANET secara resmi mengadopsi pada tahun 1983 mengantar lahirnya internet seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1980-an, salah satu perkembangan penting dalam sejarah internet adalah pengenalan DNS, Domain Name System, sebuah sistem yang mempermudah proses identifikasi dan akses ke komputer di jaringan global. DNS mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan sistem penamaan yang lebih sederhana dan mudah diingat, seperti www.example.com. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah dan pengembangan DNS pada tahun 1980-an. Pada awal 1980-an, internet yang saat itu masih berupa jaringan ARPANET sudah mulai menghubungkan berbagai komputer di universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah. Setiap komputer di jaringan diidentifikasi oleh alamat IP yang merupakan serangkaian angka seperti 192.168.1.1. Namun dengan semakin bertambahnya jumlah komputer dan server yang terhubung ke jaringan, mengingat dan mengelola alamat IP menjadi semakin sulit dan tidak praktis. Awalnya ada sebuah file bernama host.txt yang disimpan secara terpusat di Stanford Research Institute, SRI. File ini berisi daftar nama host dan alamat IP yang sesuai. Setiap komputer yang terhubung ke ARPANET harus mengunduh file ini secara berkala untuk memperbarui daftar nama host dan IP-nya. Namun sistem ini tidak efisien dan menjadi semakin sulit untuk dikelola seiring dengan bertambahnya komputer yang terhubung ke jaringan. Pada tahun 1983, Paul Moka-Petris, seorang ilmuwan komputer, mengembangkan dan memperkenalkan DNS sebagai solusi atas masalah yang dihadapi oleh sistem pengelola nama host berbasis file seperti host.txt. DNS memungkinkan pengelolaan nama domain secara lebih efisien dan terdesentralisasi, memudahkan pengguna dalam mengakses komputer atau layanan di jaringan tanpa harus mengingat alamat IP. Dengan semakin besarnya skala internet, pada akhir 1980-an dan 1990-an diperlukan badan yang bertugas mengatur dan mengelola sistem nama domain global. Pada tahun 1998, didirikan ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number, sebuah organisasi nirlaba yang mengelola alokasi alamat IP dan sistem nama domain di seluruh dunia. ICANN bertanggung jawab untuk mengelola top-level domains atau TLD dan memastikan stabilitas serta keamanan sistem DNS. World Wide Web pada 1990-an. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris, menciptakan World Wide Web atau WWW atau
atau WW pada 1989 saat bekerja di CERN, dan WW merupakan sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui hypertext links. Browser web pertama, Mosaic, yang diluncurkan pada tahun 1993, yang memungkinkan pengguna internet mengakses dan menjelajahi web dengan antarmuka grafis. Dengan kemunculan browser seperti Netscape Navigator pada tahun 1994 dan kemudian Internet Explorer dari Microsoft, penggunaan internet tumbuh secara eksponensial. Perusahaan mulai memanfaatkan web untuk tujuan komersial. Pada awal 2000-an, internet dial-up mulai digantikan oleh broadband yang menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi. Ini memungkinkan lahirnya konten yang lebih kaya, seperti video, musik, dan aplikasi web yang lebih interaktif. Selain itu, muncul konsep Web 2.0 yang ditandai dengan platform media sosial, blog, dan situs yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten. Facebook 2004, YouTube 2005, dan Twitter 2006 adalah contoh situs yang muncul pada era ini. Pada dekade ini, internet menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dengan munculnya smartphone dan mobile internet. Selain itu, konsep Internet of Things mulai berkembang yang memungkinkan perangkat fisik seperti mobil, rumah, dan perangkat lainnya untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Selain itu, konektivitas global yang semakin maju dengan hadirnya teknologi 5G yang menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, memungkinkan pengembangan aplikasi seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan kendaraan otonom. Sebelum adanya teknologi 5G, jaringan internet seluler berkembang melalui berbagai generasi, masing-masing membawa perangkat kecepatan, kapasitas, dan kemampuan. Berikut adalah penjelasan mengenai evolusi jaringan seluler sebelum 5G. Yang pertama ada 1G, generasi pertama. 1G adalah jaringan seluler analog pertama yang diperkenalkan pada 1980-an. Ini merupakan jaringan yang sangat lambat, hanya mendukung panggilan suara dasar. Tidak ada kemampuan untuk mengirim data seperti pesan teks atau internet. Kualitas suara rendah, keamanan buruk, dan tidak mendukung roaming antar negara. Yang kedua ada 2G, generasi kedua pada tahun 1990-an. Menggunakan teknologi digital seperti GSM, Global System for Mobile Communication, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Kecepatannya hanya 40-100 kbps, kilobyte per detik. Ia juga memperkenalkan SMS, Short Message Service, dan MMS, Multimedia Messaging Service, serta panggilan suara digital yang lebih jernih. Di 2G, data akan lebih aman, kualitas suara meningkat, dan konsumsi daya lebih rendah. Namun, 2G memiliki kekurangan. Ia masih lambat untuk koneksi internet modern, hanya cukup untuk mengirim pesan teks dan suara. Yang ketiga ada 3G, yaitu generasi ketiga pada awal 2000-an. Teknologi ini menggunakan teknologi seperti UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, yang berbasis WCDMA. Kecepatannya hanya 1-5 Mbps. Secara teori, meskipun kecepatan aktual sering lebih lambat. Fitur utamanya yaitu memungkinkan penggunaan di internet mobile secara lebih luas, termasuk browsing, email, video streaming, dan aplikasi multimedia. 3G meningkatkan akses internet yang lebih cepat, memungkinkan panggilan video, dan membuka jalan bagi layanan data yang lebih canggih seperti media sosial. Namun, kekurangannya adalah, meskipun lebih cepat dari 2G, kecepatan masih terbatas untuk aktivitas data yang lebih berat. Selanjutnya ada 5G, akhir 2000-an hingga 2010-an. Berdasarkan teknologi LTE, Long Term Evolution, dan WiMAX, kecepatannya mencapai 100 Mbps hingga 1 Gbps dalam kondisi ideal. Fitur utamanya yaitu streaming video dalam kualitas HD, gaming online real time,
panggilan video berkualitas tinggi, serta pengunduhan dan penggunaan data yang jauh lebih cepat. 4G menghadirkan kecepatan internet yang setara dengan broadband tetap, memungkinkan aplikasi berbasis data berat seperti video konferensi, VR atau RV, dan Internet of Things. Kekurangannya, meski sangat cepat dibandingkan generasi sebelumnya, peningkatan permintaan data dan latensi yang masih relatif tinggi memunculkan kebutuhan akan jaringan yang lebih efisien. Selanjutnya ada 4G LTE atau LTE Advanced. Peningkatan dari 4G LTE menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi jaringan yang lebih baik. Kecepatannya hingga 1 Gbps dalam kondisi ideal. Fitur utamanya yaitu lebih cepat dalam streaming video berkualitas tinggi, lebih baik dalam menangani kepadatan pengguna di area urban, dan mendukung mobilitas tinggi. Internet telah merevolusi berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Ini mempermudah akses informasi, meningkatkan kolaborasi lintas batas, dan menciptakan ekonomi digital yang luas. Namun seiring dengan pertumbuhan yang pesat, muncul pula tantangan seperti privasi, keamanan, dan ketimpangan akses di beberapa wilayah. Sejarah perkembangan internet mencerminkan evolusi teknologi dan sosial yang terus berubah dan berkembang hingga hari ini.